Halo Pak Eben, kami dari kelompok 4 dan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai teknologi sterilisasi ultraviolet dari gelombang ultraviolet. Yang pertama yaitu deskripsi dan sejarah singkat. Jadi teknologi sterilisasi dengan sinar ultraviolet atau UV adalah metode sterilisasi yang menggunakan radiasi elektromagnetik dalam rentang UV untuk membunuh mikroorganisme dan mencegah perkembangbiakan mereka. Sinar UV memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya tampak, sehingga dapat merusak DNA organisme dan mencegah reproduksi mereka. Berikutnya sejarah. Jadi sejarah teknologi ini berakar pada awal tahun abad ke-20 ketika peneliti Jerman Arnold Röhrl pertama kali mengusulkan untuk penggunaan UV untuk membunuh mikroorganisme pada air. Namun penggunaan UV untuk sterilisasi ruang dan permukaan baru mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, terutama dalam industri makanan, perawatan, kesehatan, dan laboratorium. Jadi berikutnya teman saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan prinsip kerja dari sterilisasi ultraviolet. Jadi selanjutnya yaitu dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu mencegah infeksi. Jadi sinar UV ini efektif untuk membunuh berbagai mikroorganisme penyebab infeksi seperti virus, bakteri, jamur, dan juga protozoa. Nah, hal ini membantu mencegah penyebaran penyakit di rumah sakit, klinik, dan tempat umum lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan keamanan pangan. Sterilisasi UV dapat digunakan untuk mensterilkan peralatan pengolahan makanan, kemasan makanan, dan juga ruangan produksi. Hal ini membantu memastikan keamanan pangan dan mencegah kontaminasi makanan. Dan juga yang ketiga, dapat mempercepat penyembuhan luka. Jadi sinar UV ini dapat digunakan untuk mensterilkan luka dan juga dapat membantu mempercepat penyembuhannya. Selain itu, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, sterilisasi UV ini dapat digunakan untuk menjaga kebersihan rumah karena dapat mensterilkan peralatan rumah tangga seperti mainan anak-anak, alat makan, dan juga permukaan yang sering disentuh. Selain itu juga dapat menjaga kesehatan pribadi karena sterilisasi UV ini dapat digunakan untuk mensterilkan sikat gigi, sisir, dan juga benda-benda pribadi lainnya. Dan juga sekarang teman saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja. Nah, untuk prinsip kerja sterilisasi ultraviolet sendiri, teknologi sterilisasi ultraviolet dapat membuat bakteri dan patogen menjadi tidak aktif dengan menghancurkan DNA mereka. Ketika DNA mereka dihancurkan dan menyebabkan infeksi dan penyakit, permukaan harus terkena sinar UV secara langsung untuk mendisinfeksi permukaan secara memadai. Jika ada tanah, debu, cairan, atau apapun yang menghalangi sinar UV tidak akan efektif. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari sterilisasi ultraviolet, yaitu dapat memicu berbagai penyakit, mulai dari iritasi pada kulit hingga kanker. Bila terpapar terlalu lama, dapat menyebabkan kerusakan pada mata, dan yang terakhir, paparan ozon yang apabila terhirup cukup lama dapat iritasi jalan nafas. Berikutnya teman saya akan menjelaskan mengenai fakta menarik. Jadi selanjutnya yaitu fakta menarik dari sterilisasi ultraviolet ini. Jadi sinar UV juga dikenal sebagai cahaya pembunuh kuman. Karena sinar UVC dengan panjang gelombang 254 nm itu dapat efektif dalam membunuh mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan juga protozoa. Selain itu, sinar UV ini juga tidak dapat menembus benda padat seperti karton dan juga plastik. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai solusi dari dampak negatif dan juga refleksi. Jadi solusi pertama yaitu
Menggunakan teknologi sterilisasi itu lebih aman dan ramah lingkungan. Ini tuh mencakup penggunaan metode sterilisasi seperti sinar UV yang tidak memerlukan bahan kimia tambahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Teknologi ini efektif dalam membunuh mikroorganisme tanpa meninggalkan residu yang berpotensi merusak. Kemudian untuk solusi yang kedua yaitu memastikan penggunaan peralatan pelindung diri yang sesuai oleh pekerja. Nah, langkah ini penting untuk melindungi pekerja yang terlibat dalam proses sterilisasi dari paparan langsung terhadap sinar UV atau bahan kimia lainnya yang mungkin digunakan. Peralatan pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata pelindung, dan jas lab harus dipakai dengan benar untuk mengurangi resiko cedera atau kerusakan kesehatan. Kemudian yang ketiga, melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan sterilisasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa peralatan sterilisasi berfungsi dengan baik dan memberikan hasil sterilisasi yang optimal. Pemeriksaan rutin termasuk pengujian fungsi peralatan, pemeliharaan berkala, dan penggantian bagian yang rusak atau untuk memastikan konsistensi dalam keandalan proses sterilisasi. Kemudian solusi yang terakhir yaitu memperhatikan ventilasi yang baik di area sterilisasi. Jadi ventilasi ini yang baik penting untuk mengurangi penumpukan gas berbahaya atau peningkatan suhu yang dapat terjadi akibat penggunaan teknologi sterilisasi. Dengan memperhatikan ventilasi yang baik, resiko paparan terhadap bahan kimia atau kondisi lingkungan yang tidak aman dapat diminimalkan. Kemudian yang terakhir untuk refleksi, kita juga diingatkan bahwa meskipun teknologi sterilisasi dengan sinar UV memberikan kemudahan dan efisiensi dalam menjaga kebersihan, tetapi penting untuk tidak mengandalkan sepenuhnya pada teknologi tersebut. Sebagai manusia, kita juga perlu mengakui bahwa kesehatan dan keselamatan sejati berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, selain menggunakan teknologi yang tersedia, kita juga diingatkan untuk menjaga kesehatan melalui pola hidup yang sehat, makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Nah, dalam perspektif pembelajaran Kristen ini, teknologi sterilisasi dengan sinar UV dapat dilihat sebagai anugerah yang memungkinkan kita menjaga kebersihan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Kristiani tentang menjaga tubuh sebagai tempat kediaman Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 hingga 20. Namun, kita tetap perlu bergantung juga kepada Tuhan dalam menjaga kesehatan dan juga keselamatan kita. Yang terakhir, refleksi ini juga memperkuat pemahaman bahwa sebagai pembelajar Kristen, kita juga harus bertanggung jawab moral untuk merawat tubuh sebagai hadiah dari Tuhan. Hal ini mencakup untuk menjaga kebersihan fisik dan mental, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penyakit dan infeksi. Dengan demikian, penggunaan teknologi sterilisasi dengan sinar UV bukan hanya sebagai sarana praktis, tetapi juga sebagai wujud dan tanggung jawab moral kita sebagai pelajar Kristen untuk menjaga tubuh sebagai tempat kehadiran Roh Kudus. Dengan integrasi teknologi dengan nilai-nilai spiritual dan moral, kita dapat menciptakan pendekatan yang holistik dan menjaga kesehatan dan keselamatan, tetap mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Sehingga penggunaan teknologi sterilisasi dengan sinar UV ini bukan hanya menjadi solusi praktis, tapi menjadi bagian dari upaya kita untuk merawat tubuh sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Sekian untuk presentasi kami dari kelompok 4. Terima kasih.